Perang Dingin adalah periode ketegangan geopolitik yang berlangsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta sekutunya masing-masing setelah Perang Dunia II. Perang ini dimulai sekitar tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1991 dengan bubarnya Uni Soviet. Meskipun tidak ada konfrontasi langsung dalam bentuk perang bersenjata antara dua kekuatan utama ini, ketegangan tersebut ditandai oleh perang proksi, perlombaan senjata, dan persaingan ideologis antara kapitalisme yang diwakili AS dan komunisme yang diwakili Uni Soviet. Tapi sebelum saya membahas topik Perang Dingin ini lebih lanjut, dengan rendah hati, saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Apabila sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan berlimpah terima kasih dan mari kita lanjut. Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, dunia terbagi menjadi dua blok kekuatan besar, blok barat yang dipimpin oleh AS, dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Masing-masing blok ini memiliki ideologi yang berbeda. AS dan sekutunya menganut kapitalisme dan demokrasi liberal, sementara Uni Soviet dan sekutunya mengadopsi komunisme dan pemerintahan satu partai. Pada tahun 1949, AS dan negara-negara Eropa Barat membentuk NATO, North Atlantic Treaty Organization, sebuah aliansi militer yang bertujuan untuk membendung pengaruh Uni Soviet di Eropa. Sebagai tanggapan, Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955, yang terdiri dari negara-negara komunis di Eropa Timur. Pada awal Perang Dingin, AS menerapkan kebijakan containment yang bertujuan untuk membendung penyebaran komunisme. Kebijakan ini diperkenalkan oleh diplomat AS, George F. Kennan, yang percaya bahwa jika komunisme dapat dibendung, pada akhirnya Uni Soviet akan runtuh karena tekanan internal. Pada tahun 1947, Presiden AS Harry S. Truman memperkenalkan doktrin Truman, yang menyatakan bahwa AS akan memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang menghadapi ancaman komunisme. Doktrin ini diterapkan pertama kali di Yunani dan Turki, yang menghadapi ancaman dari gerakan komunis. Salah satu aspek utama dari Perang Dingin adalah perlombaan senjata nuklir antara AS dan Uni Soviet. Kedua negara berlomba-lomba untuk mengembangkan senjata nuklir yang lebih kuat dan memiliki kemampuan penghancuran yang lebih besar. Pada tahun 1949, Uni Soviet berhasil menguji bom atom pertamanya, yang mengejutkan dunia barat. Perang Korea adalah salah satu perang proksi pertama dalam Perang Dingin. Konflik ini terjadi antara Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok, dan Korea Selatan yang didukung oleh AS dan sekutu-sekutunya. Perang ini berakhir dengan gencatan senjata, tetapi tidak ada perjanjian damai yang ditandatangani, sehingga secara teknis kedua Korea masih berada dalam keadaan perang hingga saat ini. Krisis rudal Kuba adalah salah satu momen paling berbahaya dalam Perang Dingin. Pada Oktober tahun 1962, AS menemukan bahwa Uni Soviet telah menempatkan rudal nuklir di Kuba, hanya 90 mil dari pantai AS. Setelah ketegangan selama 13 hari, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev setuju untuk menarik rudal tersebut dengan syarat AS tidak akan menyerang Kuba dan menarik rudalnya dari Turki. Selain perlombaan senjata, AS dan Uni Soviet juga terlibat dalam perlombaan angkasa. Ini dimulai pada tahun 1957 ketika Uni Soviet meluncurkan satelit pertama, Sputnik. AS menanggapinya dengan program luar angkasa yang pada akhirnya berhasil mendaratkan manusia di bulan pada tahun 1969. Perang Vietnam adalah contoh lain dari perang proksi dalam Perang Dingin. Konflik ini melibatkan Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok melawan Vietnam Selatan yang didukung oleh AS. Perang ini berakhir dengan kemenangan Vietnam Utara dan penyatuan Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Pada akhir 1960-an dan 1970-an, AS dan Uni Soviet mulai menjajaki upaya untuk mengurangi ketegangan. Salah satu hasilnya adalah kebijakan detente, yang mengarah pada perjanjian SALT Strategic Arms Limitation Talk untuk membatasi jumlah senjata nuklir yang dimiliki oleh kedua negara. Pada tahun 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan untuk mendukung pemerintah komunis yang sedang berkuasa di sana.
Perang ini menjadi medan pertempuran antara Uni Soviet dan gerilyawan mujahidin yang didukung oleh AS. Konflik ini berlangsung selama 10 tahun dan sangat melemahkan Uni Soviet. Pada pertengahan 1980-an, pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev memperkenalkan kebijakan glasnost keterbukaan dan perestroika restrukturisasi untuk mereformasi Uni Soviet. Namun, kebijakan ini justru mempercepat runtuhnya Uni Soviet, karena menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan rakyat dan negara-negara satelit Soviet. Pada tahun 1989, tembok Berlin, yang telah memisahkan Berlin Timur dan Barat sejak tahun 1961, akhirnya runtuh. Peristiwa ini menandai dimulainya reunifikasi Jerman dan menjadi simbol runtuhnya komunisme di Eropa Timur. Perang Dingin berakhir dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Banyak negara-negara anggota Uni Soviet memproklamasikan kemerdekaannya, dan negara tersebut terpecah menjadi 15 republik merdeka, termasuk Rusia. Perang Dingin tidak hanya mempengaruhi hubungan antara AS dan Uni Soviet, tetapi juga mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Perang ini menyebabkan sejumlah konflik regional, peningkatan besar dalam pengeluaran militer, dan pembentukan aliansi militer yang masih ada hingga saat ini. Meskipun Perang Dingin telah berakhir, dampaknya masih dirasakan hingga hari ini. NATO dan Pakta Warsawa telah meninggalkan jejak dalam dinamika geopolitik global, dan konflik-konflik yang terjadi selama Perang Dingin masih mempengaruhi hubungan internasional. Selama Perang Dingin, kedua belah pihak menggunakan propaganda secara intensif untuk menyebarkan ideologi mereka. AS mempromosikan kapitalisme dan kebebasan demokratis, sementara Uni Soviet menyebarkan paham komunisme dan solidaritas kelas pekerja. Spionase menjadi elemen penting dalam Perang Dingin, dengan agen-agen rahasia dari CIA dan KGB terlibat dalam berbagai operasi intelijen di seluruh dunia. Kedua belah pihak berusaha untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan militer dan teknologi lawan. Asia juga menjadi panggung utama dalam Perang Dingin, dengan konflik di Korea, Vietnam, dan Afghanistan menjadi contoh perang proksi. Selain itu, persaingan antara Tiongkok dan Uni Soviet juga menambah kompleksitas situasi di Asia. Selain dalam bidang militer dan angkasa, Perang Dingin juga memicu perlombaan teknologi di berbagai bidang lainnya, termasuk komputer, satelit komunikasi, dan teknologi informasi. Perang Dingin juga mempengaruhi budaya populer, dengan banyak film, buku, dan lagu yang mencerminkan ketegangan antara AS dan Uni Soviet. Media menjadi alat propaganda yang kuat di kedua belah pihak. Perang Dingin berdampak pada ekonomi global, dengan negara-negara terpaksa memilih pihak dalam perdagangan dan aliansi ekonomi. AS menggunakan bantuan ekonomi sebagai alat untuk mempengaruhi negara-negara berkembang agar tidak jatuh ke dalam pengaruh komunisme. Timur Tengah juga menjadi area penting dalam Perang Dingin, dengan AS dan Uni Soviet bersaing untuk mendapatkan pengaruh di wilayah yang kaya minyak ini. Konflik-konflik seperti Perang Arab-Israel sering kali mendapatkan dukungan dari salah satu kekuatan besar. Di tengah ketegangan Perang Dingin, negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka mengadakan konferensi Bandung yang berupaya untuk mempromosikan kerjasama dan non-blok, di luar pengaruh AS maupun Uni Soviet.